Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman amma ba'du. Teman-teman, menurut saya di Indonesia untuk menekan tindak asusila, kuncinya satu, pendidikan seks sejak dini. Supaya adik-adik kita tahu bedanya teori dan praktek. Simple. Kalau teori yang bekerja itu ini, hasilnya juga di sini. Tapi kalau praktek yang bekerja itu ini, hasilnya begini. Itulah mengapa jadi perempuan itu susah. Susah sekali. Saya pernah coba tapi gagal tuh. Susah. Teman-teman, bicara tentang kriminal. Saya pernah jadi korban tabrak lari. Jadi saya mau menyeberang. Di depan saya ini sopir angkot tuh jejer semua. Saya seberang, tiba-tiba dari arah sana ada motor. Woy! Saya kaget, jatuh, HP saya rusak. Tapi saya terharu karena semua sopir angkot tuh marah-marah keluar dari mobil. Woi, kalau naik motor pakai mata. Gitu aja nggak kena. Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, makasih Pak. Nggak kena ini loh. Nggak apa-apa, balik lagi, coba. Dan menurut saya teman-teman, di Indonesia banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kecil yang kita abaikan gitu. Karena kita merasa nggak penting, nggak terlalu mengaruh. Misalnya, polisi tidur yang dibuat sembarangan. Saya pernah masuk ke perumahan, tengah malam saya ngantuk gitu naik motor. Tiba-tiba ada polisi tidur yang tingginya itu sepinggul. Saya protes sama satpam gitu. Aduh, Pak. Ini polisi tidurnya ini sepinggul Pak, gila. Tapi Mas, enggak Pak, ini saya mau tuntut Pak, ini enggak sesuai aturan Pak. Tapi Mas, itu kan portal. Makanya lewat bawah, jangan lewat atas Mas. Oh ya Pak, makasih Pak. Belum lagi teman-teman, apa yang sering kita abaikan? Bully secara fisik. Waktu SD saya punya musuh namanya Sandro. Wih, dia kejam. Kalau ke sekolah, dia cuma kerja itu cari-cari bokong. Semua satu kelas laki-laki pernah kena jurus mautnya Pak Sandro ini. Kecuali satu, Jamaluddin. Karena dia kepala sekolah. Parahnya lagi teman-teman. Itu pernah dia ini nggak tahu pikir apa dia coba-coba sama Pak Jamal tuh. Pak Jamaluddin lagi parkir motor, dari belakang dia mengendap-endap. Ini kurang ajar. Satu bulan Sandro masuk rumah sakit tuh. Guru-guru, belum lagi guru-guru saya. Guru saya ini suka memaksakan kehendak. Banyak guru saya itu yang aneh-aneh. Bahkan sampai jualan dalam kelas loh. Ini ilegal loh. Ilegal. LKS dijual. Begini. Jam istirahat ya. Teng. Keluar istirahat. Guru saya bilang begini. Anak-anak, tidak boleh ada yang keluar istirahat. Sebelum beli onde-ondenya ibu guru. Kecuali Romlah. Saya mamanya. Hari kita beli. Nih, uang cuma 200 nih. Tapi akhirnya begini. Belum lagi waktu kita mau masuk kelas. Jadi habis keringat-keringat gitu. Tidak boleh ada masuk kelas. Baris. Kita baris ke belakang gitu, dua baris. Terus ditanya matematika. Siapa yang bisa jawab masuk kelas duluan? Masalahnya, saya lemah matematika. Lemah. Dikasih pertanyaan sudah jatuh saya itu. Sandro, 2 tambah 2. 4 Bu Guru. Pintar, masuk kelas. Romla, masuk kelas langsung. Mana lagi nih? Kau, Hamka, 2 kali 2.
4 Bu. Wih, pintar, masuk kelas. Sandro mana Sandro? Masih sakit Bu. Oh iya ya. Sabik, sabik. Ah, sabik. 2X tambah 3Y sama dengan 19. Tentukan jumlah X dan Y. Mati nih, mati. Tolong dulu, berapa? Nggak tahu. Ibu guru, onde-onde masih ada kah? Sekian dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketawa. Sucinam ini saya ibaratkan seperti sebuah film. Pak Gamayel itu film action karena dia polisi. Ardit Erwanda ini film drama romantis, ganteng dan disukai perempuan. Sadana ini film religi. Mukanya tuh teduh memancarkan aura semacam arwah yang ditolak bumi. Saya dong, film pendek. Segini nih. Puas, puas. Tapi kalau kita flashback tahun 90-an, ini banyak sekali film yang menghibur kita. Masalahnya kalau kita telah itu banyak yang tidak masuk akal. Misalnya nih, bagi saya Ultraman. Itu bukan pahlawan loh. Kalau Ultraman memang pahlawan, dia tidak akan berkelahi di tengah kota. Kasihan rumah warga. Minggu lalu hancur karena monster, belum selesai renovasi hancur lagi. Bodoh. Ya kalau misalnya mau berkelahi, ya pikir rumah warga lah. Ajak mereka ke tempat sepi, misalnya nih, ini rumah warga nih, monsternya turun. Ultraman bilang, minggir-minggir sedikit, itu rumah warga ada pengajian. Nanti Pak RT keluar marah-marah. Tapi saya bersyukur sekali teman-teman, Panggung Suci ini mempertemukan saya dengan idola saya. Saya mengidolakan seorang tokoh dalam kartun film Dragon Ball. Ini dia. Jin kura-kura. Cantik, cantik. Genit betul tuh, genit. Kasih tempurung sama tongkat. Cantik, cantik. Aduh. Jin kura-kura. Teman-teman, gini. Yang saya sedihkan adalah teman, film Dragon Ball setelah 20 tahun tayang di Indonesia, tahun lalu dicekal. Saya pernah baca berita begini. Berita online, di Riau karena sinetron, seorang anak SD tewas setelah dikeroyok temannya menggunakan jurus manusia harimau. Anak kecil. Tapi yang dicekal adalah film Dragon Ball. Padahal kita tidak pernah menemukan film Dragon Ball ini mengandung unsur kekerasan macam apa. Pernah teman-teman melihat ada berita seorang anak kecil berdarah-berdarah terluka-luka karena dihantam Piccolo? Pernah? Seorang anak kecil tewas karena terkena jurus Kamehameha nyasar? Seorang anak SD tewas karena tertabrak awan kinton? Atau lebih parahnya lagi seorang anak SD lumpuh karena gagal fusion. Untungnya pemain film Dragon Ball ini tidak demo. Mereka demo gitu. Tayangkan film Dragon Ball. Terus diwawancara. Sun Goku, bagaimana perasaan Anda ketika film Dragon Ball dicekal? Saya sedih. Gohan tidak makan nasi 3 hari. Itu juga teman saya Piccolo.
Dia tidak punya uang sama sekali, kadang-kadang saya kasih pinjam itu uang. Tidak percaya, dia tidak punya uang sepeser pun, itu lihat sorbannya. Tidak pernah ganti-ganti. Tidak punya uang buat laundry. Sekian dari saya, terima kasih.